Salam Osmania, kembali bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya menerima banyak pertanyaan mengenai kenapa tidak ada logo Garuda di dada atlet karate Indonesia yang saat ini sedang bertanding di eh, Dubai untuk mengikuti kejuaraan dunia. Nah, World Karate Federation ya. Jadi seperti yang Anda lihat di berita ini, Ziggy terpaksa menutup badge Indonesia National Karate yang biasanya merah putih dan ada garudanya seperti ini, ditutup pakai lambang Forky. Jadi kalau memang Anda baca beritanya, ini memang Indonesia mendapatkan surat dari World Karate Federation yang menyampaikan bahwa WADA telah mengkomunikasikan bahwa karena ada ketidakpatuhan lembaga anti doping Indonesia yaitu LADI, maka konsekuensi tersebut akan berlaku juga ke tim karate Indonesia, sehingga akhirnya tim karate Indonesia dilarang untuk memasang lambang Indonesia atau bendera merah putih. Nah, memang diinformasikannya di sini dikatakan bahwa tidak dikatakan spesifik seperti apa, tapi yang dikatakan itu adalah signatories country flag alias bendera merah putih tidak boleh dikibarkan di event-event internasional, regional, kontinental ataupun world championship. Nah, namun informasi yang disampaikan tersebut anehnya berdampak juga terhadap atribut. Nah, atributnya akhirnya nggak boleh juga pakai yang berlambang merah putih ataupun Garuda di dada. Tapi ini terjadi bukan pada pertama kali loh. Kalau Anda lihat sebelumnya pernah terjadi di Piala Thomas, di mana Indonesia pada saat itu juara. Kita baca aja ya. Setelah final mengalahkan Cina, namun pada saat pemberian medali di podium tidak ada bendera merah putih, tapi diganti dengan logo PBSI alias Federasi Nasionalnya dari Badminton, yaitu PBSI. Kalau kita Karate Forky ya. Kemudian apa? Itu karena ternyata sanksi WADA. Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih. Sanksi diberikan 7 Oktober. Itu kurang lebih sebelum PON ya, beberapa minggu sebelum PON. Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Reza Maulana mengatakan LADI tidak mampu memenuhi target tes doping karena terkendala pandemi COVID. Nah, pihak LADI tidak menjawab target termasuk jumlah yang akan dikirimkan dari ajang PON. Namun surat dari klarifikasi Kemenpora ke WADA, LADI berencana mengirim 700 sampel dari rencana tes doping PON ke WADA. Jadi 700 sampel itu harusnya sudah terpenuhi setelah PON usai ya, karena kan udah ribuan tuh pesertanya kan. Diberikan waktu 21 hari. Ini 21 hari dari tanggal berapa nih? September untuk membantah. Nah, ternyata tidak menjawab tenggat klarifikasi. Tidak ada bantahan, akhirnya Indonesia ini kalau biasa istilahnya negative confirmation. Jadi kalau nggak ada bantahan ya dianggap menyetujui. Akhirnya sanksinya apa? Indonesia tidak bisa syarat jadi tuan rumah. Ini terancam juga bagi Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah kegiatan internasional. Selanjutnya atlet Indonesia juga tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dan juga mencabut hak-hak privilege LADI dalam kepengurusan WADA, hak suara, bantuan WADA. Juga pengurus LADI tidak bisa masuk dalam komite yang terafiliasi dengan WADA. Akhirnya ada beberapa kejuaraan internasional yang terancam, yaitu bulu tangkis Indonesia Master, Indonesia Terbuka, World Superbike. Tapi akhirnya sebenarnya kalau kita lihat tetap diselenggarakan juga ya yang di Mandalika ini kan. Cuman di Mandalika pun akhirnya nggak boleh ada bendera Indonesia. Ya kembali ya, jadinya nggak bisa mengibarkan bendera. Kita jadi tuan rumah pun kita nggak boleh mengibarkan bendera merah putih, padahal ini adalah suatu kebanggaan bagi atlet ya, karena yang bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain itu cuma 2 orang. Yang pertama adalah presiden, yang kedua adalah atlet yang berprestasi di negara lain. Jadi dia mendapat medali emas gitu kan,
mengibarkan, makanya yang akan dikibarkan adalah bendera merah putih. Sebelumnya juga Menpora udah ungkap penyebabnya sih pada saat 8 Oktober ini pas kejadian hangat-hangatnya. Memang pada saat itu dikatakan setelah PON ini akan dikirimkan sampel sehingga menunggu untuk ditarik sanksinya. Tapi sekarang udah November ya, Oktober, udah sebulan lebih belum ada update-nya. Walaupun kalau dari Ladi mengatakan untuk apa nih, untuk pencabutan sebenarnya nggak butuh waktu lama. Ladi sendiri mengklarifikasi beberapa informasi-informasi yang beredar. Jadi ada perubahan kepengurusan lah, ada istilahnya dalam PON ini juga menyambut aksi-aksi yang akan dilakukan oleh Ladi seperti apa. Nah, ini kan laporan Ladi ke WADA. Ladi menerima kebijakan WADA atas penerapan konsekuensi status non-compliance-nya sampai dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dikatakan di sini dapat segera pulih setelah penyelesaian selama 3 bulan. Nah, ini kita mudah-mudahan aja ya, kita berdoa aja supaya cepat selesai, karena kalau di sini kekhawatiran Ladi, cabang olahraga dan masyarakat akan status non compliance Ladi ternyata dapat dicabut dengan segera tanpa menunggu 1 tahun. Nah, ini mudah-mudahan karena kita banyak event nih. Ke depan ini banyak event dan nanti tunggu aja dan saya melihat di cabang-cabang lain udah banyak juga event-event internasional yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Jadi mudah-mudahan segera dicabut. Ternyata ini juga pernah kejadian juga di negara-negara lain yang pernah kena sanksi juga gitu kan. Jadi Anda sendiri bisa baca semua di internet ya. Juga jangan lupa di OSINFO juga kami selalu update informasi-informasinya. Jadi ya Ziggy CS, Krisda, Keiko, Joshua dan yang lainnya tidak bisa menggunakan badge merah putih atau badge seperti biasa. Nah, silakan menurut Anda, komen Anda gimana nih? Gitu kan mengenai hal ini gitu. Karena kalau kita lihat lagi infonya sih NOC sudah membentuk tim KOI ya. Walaupun sebenarnya ini bukan tanggung jawab KOI kalau kita lihat karena itu beda institusi yang berbeda. Tapi di sini ketua KOI sudah mengatakan sudah bikin tim task force buat percepatan penyelesaian sanksi WADA. Di mana salah satunya ada perwakilan dari Ladi 7 orang nih, ketua NOC, sekjen NOC turun, 2 perwakilan Ladi, 2 perwakilan Federasi Nasional dan 1 perwakilan pemerintah. Ya semoga ini segera ya tuntas supaya kita juga bisa segera bikin event, atlet-atlet yang berprestasi bisa bangga mengibarkan bendera merah putih. Bayangkan udah latihan berpuluh-puluh tahun, punya cita-cita mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional, sudah berangkat, sudah juara, taunya nggak bisa mengibarkan, rasanya gimana. Jadi mohon mungkin kepada Anda yang punya berkuasa atau terlibat di dalamnya, mohon bantuannya supaya masalah ini cepat tuntas gitu. Silakan bagi Anda ingin komen pendapat Anda seperti apa, silakan komen di bawah ini dan jangan lupa stay safe and healthy. OS.